wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarmu semua? Hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat ya semuanya. Nah, kita akan mulai pembelajaran tema ini dengan mengambil tema penggunaan huruf kapital. Nah, seperti yang kita pernah pelajari, huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar. Nah, sekarang huruf kapital contohnya adalah seperti misalnya huruf A, B, C. Nah, ini dinamakan huruf kapital. Kalau seperti ini namanya huruf kecil. Nah, kalian sudah paham ya? Nah, sekarang bagaimana penggunaan huruf kapital dalam penulisan kalimat? Yang pertama, huruf kapital digunakan dalam penulisan di awal kalimat. Nah, contohnya, setiap kita ingin menuliskan huruf kapital harus diawali dengan huruf besar. Contohnya yang nomor 1, ibu pergi ke pasar. Nah, huruf kapital di kalimat, dalam kalimat ini ibu beri garis bawah. Di antara yang pertama ada nih di awal kalimat. Ibu. I-nya harus menggunakan huruf besar karena berada di awal kalimat. Ibu pergi ke pasar. Contoh yang kedua, buku itu di atas meja. Nah, huruf kapitalnya adalah ada pada kata buku karena kata buku ini berada di awal kalimat. Nah, penggunaan huruf kapital yang kedua pada nama orang. Kalau kita ingin menuliskan kalimat dengan menuliskan nama orang, harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, ibu mengajarkan adik cara menanam bunga. Nah, di sini ada yang pertama huruf kapital yang digunakan ada pada kata ibu dan kata adik. Nah, adik ini adalah nama seseorang. Dalam penulisan pada kalimat harus kata adik, nama orang ini harus menggunakan huruf besar. Contoh yang kedua, Faisal dan Zulham bermain bola di lapangan. Nah, kalimat pertama, walaupun nama orang tetap ya karena harus menggunakan huruf besar, kata Faisal dan Zulham. Yang lainnya bisa ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, nama kota atau negara. Contohnya, yang pertama, ayah pergi ke Bandung bersama paman. Ayah berada di awal kalimat, harus menggunakan huruf besar. Dan kata nama kota, Bandung juga harus menggunakan huruf besar. Mau dia berada di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Sekarang Bu memberikan contoh di tengah kalimat. Nah, harus tetap menggunakan huruf besar. Yang kedua, contoh yang kedua, Mutia sedang berlibur di Semarang. Mutia nama orang, harus menggunakan huruf besar karena posisinya ada di awal kalimat dan juga menyebutkan nama seseorang. Dan di Semarang. Semarang adalah nama kota, di mana di situ menggunakan juga harus menggunakan huruf besar. Yang ketiga, nama negara. Nah, nama negara walaupun dia berada di posisi depan, tengah, atau di akhir kalimat tetap harus menggunakan huruf besar. Contohnya, Belanda pernah menjajah Indonesia. Nah, kata Belanda adalah nama suatu negara, harus menggunakan huruf besar. Dan Indonesia, ya Indonesia negara kita juga harus menggunakan huruf besar. Yang keempat, nama hari, ya nama hari juga harus menggunakan huruf besar. Contoh, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Upacara U-nya harus menggunakan huruf besar karena ditulis pada awal kalimat. Dan nama hari, Senin harus menggunakan huruf besar karena di sana adalah nama hari. Contoh yang kedua, setiap hari Minggu sekolahku libur. S di sini tanda kata setiap harus menggunakan huruf besar.
Dan nama hari minggu. Nah, minggunya juga harus menggunakan huruf besar karena nama hari. Nah, inilah 4 penggunaan dalam penulisan huruf kapital. Di awal kalimat, nama orang, nama kota, dan nama hari. Kita harus memperhatikan penulisannya, karena apabila tidak diperhatikan cara penulisannya akan menjadi salah. Nah, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang diberikan Bu Guru hari ini. Nah, sekarang kalian bisa melakukan latihan dalam buku tema 2H halaman subtema 4 halaman 85. Nah, kalian dapat melakukan latihan yang akan diberikan sama Bu Guru nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang pertama, Bambang, apakah kamu sudah mengerjakan tugas sekolah? Kata Zulham. Nah, kata Bambang adalah nama seseorang, harus digunakan huruf besar. Yang berikut, Ibu berpesan, jika mengendarai sepeda, kamu harus menggunakan pelindung kaki dan kepala. Nah, di sini tidak ada nama orang, tapi di sana, tapi dalam penggunaan huruf besarnya ada pada kata ibu, ya, karena ibu berada di awal kalimat. Yang ketiga, lain kali jangan mengendarai sepeda di jalan raya sendirian, Gina, ujar Mutia. Nah, di sana dalam kalimat ketiga ini yang harus menggunakan huruf besar ada 2 nama orang. Yang pertama Gina dan yang kedua Mutia. Ya, yang ketiga adalah lain kali, huruf yang di awal kalimat. Nah, kita harus perhatikan itu. Yang keempat, ayah berkata, kita harus selalu berusaha untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Di sana yang kalimat yang ada di nomor 4 ini adalah yang harus menggunakan huruf kapital ada pada kata ayah, karena ayah ada di awal kalimat. Yang kelima, Coki, apakah kamu sudah memeriksa peralatan yang harus digunakan untuk perlombaan besok? Tanya Denias. Nah, di dalam kalimat yang kelima ini ada nama orang. Nah, penulisan nama orang harus menggunakan huruf besar, yaitu Coki dan Denias. Demikianlah penjelasan dari Bu Guru tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat. Nah, mudah-mudahan kalian paham dan dapat dimengerti. Sekarang kalian lakukan latihan yang tadi Guru sebutkan dalam halaman 85. Nah, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.